Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh terus kami boleh rasakan sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan di hari yang indah ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini adalah waktu yang indah bagi kami untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau membuka hati kami masing-masing, dan kami rindu Engkau melawat kami melalui kebenaran firman ini ya Bapa, sehingga hikmat yang daripada Tuhan akan membimbing kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu tidak seorang pun dari antara kami yang terlewatkan dari berkat kebenaran hari ini. Dan kami rindu melalui kebenaran ini kami boleh dibawa semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan, dan semakin belajar untuk menyelaraskan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran ini. Tuhan sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya sungguh nama Tuhan saja boleh ditinggikan dan dimuliakan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, yang menjadi perenungan kita di minggu ini, terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran ini dengan satu topik berbicara tentang menjadi Kristen teladan, atau menjadi Kristen atau orang percaya atau murid Kristus teladan. Bapak Ibu, menjadi Kristen teladan atau orang percaya teladan di tengah zaman yang bengkok hatinya, bahkan yang penuh dengan pergumulan, yang saat ini seperti sekarang ini, sangatlah penting. Bahkan di dalam Alkitab kita melihat banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagaimana mereka menjadi teladan di tengah zamannya, di tengah-tengah pergumulan yang begitu kompleks. Salah satunya kita melihat itu ada Nuh, ada juga Yusuf, ada Ayub dan sebagainya. Bahkan juga kita melihat para murid juga mengalami hal itu ketika mereka di tengah-tengah penganiayaan. Nah sekarang Bapak Ibu, giliran kita bagaimana kita menjadi Kristen teladan di tengah-tengah zaman kita ini yang dengan begitu banyak pergumulan. Secara khusus di tengah kita saat ini adalah pandemi corona ini yang mengakibatkan begitu banyak persoalan yang muncul,
baik di dalam persoalan ekonomi, rohani, sosial, dan yang lain-lain. Tetapi saat ini kita mau belajar dari bagian ini supaya kita tetap atau belajar menjadi seorang Kristen teladan di tengah zaman kita ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat bagian ini merupakan nasihat Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya, bahkan bisa juga dikatakan dia adalah muridnya. Karena Pauluslah yang banyak mengajar dia tentang mengenal Tuhan, bahkan tentang firman Tuhan yang dikatakan di dalam ayat yang kedua di sini. Dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Artinya Paulus ingin supaya Timotius juga yang sudah meneladani Paulus dan Kristus dalam hidupnya, membagikan kebenaran yang dia sudah dengar, yang dia sudah terima kepada orang lain, kepada orang-orang yang setia, orang-orang percaya pada saat itu. Dan kita melihat Kristus itu sudah menjadi teladan bagi Paulus. Kristus dan Paulus sudah menjadi teladan bagi Timotius. Dan Kristus, Paulus dan Timotius ini juga sudah menjadi teladan bagi orang-orang percaya pada saat itu. Dan kita pun demikian. Kristus, Paulus, Timotius, dan banyak orang-orang percaya yang lain sudah menjadi teladan bagi kita. Dan sekarang giliran kita yang akan menjadi teladan, membagikan kebenaran yang sudah kita dengar itu kepada orang lain. Dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 12, Bapak Ibu, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Bapak Ibu, seberapa banyak kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah mengalami firman Tuhan dalam hidup kita. Dan saat ini kita rindu mengajarkannya, membagikannya, meneladankannya juga kepada orang lain. Itu adalah salah satu sebagai ciri orang-orang yang sudah dewasa di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi seorang Kristen teladan? Bagaimana kita bisa menjadi orang percaya teladan di tengah-tengah zaman kita ini atau kepada orang lain? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 gambaran profesi yang disebutkan oleh Paulus di sini yang bisa membuat kita bisa belajar menjadi Kristen teladan. Yang pertama itu Bapak Ibu di dalam ayat 3 dan 4. Profesi yang pertama yang digambarkan oleh Paulus adalah prajurit. Dalam ayat yang ketiga dan keempat di situ dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi gambaran yang pertama Bapak Ibu adalah prajurit. Dan ada beberapa ciri prajurit yang baik dari Kristus Yesus yang dalam teks ini yang dapat kita teladani, pelajari dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Yang pertama itu adalah ikut menderita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata ikut di sini bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi siap dan rela. Jadi seorang prajurit itu dia adalah siap dan rela menderita. Nah, kita sebagai prajurit Kristus yang baik, Bapak Ibu, harus sadar bahwa hidup ini ibarat kita sedang berada di medan perang. Kita harus terus berjuang mempertahankan iman dan juga berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itulah di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan juga dikatakan kalau kita siap atau ikut menderita, rela menderita demi Kristus, itu juga merupakan suatu panggilan dan kasih karunia bagi kita Bapak Ibu, bagi seorang Kristen, bagi seorang murid Kristus. Karena apa?
bagi kita. Kita nanti bisa baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 20. Di situ dikatakan bahwa ketika kita menderita, maka itu adalah kasih karunia bagi kita. Dan juga dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi ketika kita siap dan mau rela menderita untuk kemuliaan Kristus, yang pertama itu adalah kasih karunia, yang kedua itu adalah panggilan kita sebagai seorang Kristen. Karena kita harus mengikuti jejaknya komandan kita, yaitulah Kristus Yesus. Nah, itu ciri yang pertama kita belajar dari prajurit, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, perjuangan seorang prajurit itu menuntut konsentrasi. Di ayat ini dikatakan tadi, ayat 4, seorang prajurit yang berjuang itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Artinya itu seorang prajurit itu dia harus fokus, dia harus memusatkan perhatiannya kepada tugasnya sebagai prajurit. Nah, sebagai seorang murid atau seorang Kristen, kita juga harus belajar memusatkan seluruh perhatian kita kepada kekristenan kita, kepada nilai-nilai Kristiani yang kita sudah dengar dan kita jalani saat ini. Bapak Ibu, hal itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh terlibat ya dalam urusan dunia atau bisnis ya. Tetapi kita harus tetap berada di dunia ini dan harus mencari uang karena kita membutuhkannya. Namun yang harus diperhatikan adalah urusan apapun yang kita kerjakan haruslah bermanfaat atau bertujuan untuk menampilkan atau menyaksikan kekristenan kita, menyaksikan bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Maka saya pernah membaca satu pepatah mengatakan bahwa hidup orang Kristen itu adalah iklan bagi kekristenan. Di dalam firman di Korintus dikatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Jadi apa yang kita tampilkan itulah teladan yang kita berikan bagi orang lain. Jadi seorang prajurit itu menuntut satu fokus, konsentrasi di dalam mengerjakan tugasnya. Nah, yang ketiga dari prajurit ini kita belajar, syarat bagi seorang prajurit itu adalah Bapak Ibu, dia harus taat, rela berkorban dan juga memiliki kesetiaan. Seorang prajurit yang baik, yang setia dan taat kepada Tuhan ya, atau kepada komandannya, maka dia akan berusaha bagaimana dia supaya berkenan kepada komandannya, bagaimana supaya dia menyenangkan komandannya. Nah, jika kita melihat seorang prajurit Bapak Ibu yang sedang berjuang ya di tengah-tengah peperangan, dia tidak mengetahui medan peperangan itu secara menyeluruh. Tetapi semua keputusan itu dia serahkan kepada komandannya. Tugasnya seorang prajurit itu hanyalah taat kepada perintah dan melakukannya. Dan di dalam ketaatan itu Bapak Ibu ada sikap yang rela berkorban dan juga sikap yang setia dalam melakukan perintah itu. Tujuannya dikatakan di sini supaya ada perkenanan sang komandan. Nah, demikian juga kita sebagai orang Kristen. Tugas kita di tengah perjuangan kehidupan ini adalah taat kepada perintah Tuhan. Dan di dalam ketaatan itu ada rela atau yang siap untuk berkorban dan melakukannya juga dengan setia di dalam hidup kita. Walaupun kita tidak mengerti segala rencana Tuhan bagi hidup kita. Perkenanan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu, itu merupakan pernyataan iman kita atau tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Ini hal yang pertama yang kita mau belajar, bagaimana menjadi seorang Kristen teladan itu. Belajar dari seorang prajurit ini, harus siap menderita, membutuhkan satu hidup yang fokus, konsentrasi kepada Tuhan, dan juga kita ada memiliki sikap ketaatan, rela berkorban dan juga kesetiaan dalam hidup ini. Gambaran yang kedua Bapak Ibu yang kita belajar dari bagian ini yang diberikan oleh Paulus bagi kita, belajar dari seorang
ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bapak Ibu, Paulus beberapa kali dalam suratnya memberikan gambaran tentang olahraga ini. Ada dikatakan bergulat, bertinju, ya, berlatih. Dan memang Bapak Ibu, orang-orang Yunani dan juga Romawi itu sangat gemar berolahraga. Dan seorang olahragawan dikatakan hanya dapat memenangkan suatu pertandingan dan memperoleh mahkota itu, maka dia harus sungguh-sungguh menaati semua peraturan dalam pertandingan. Terutama dalam pertandingan-pertandingan Yunani, para wasit itu sangat teliti dalam menjalankan peraturan-peraturan. Dikatakan setiap peserta itu haruslah seorang warga negara yang mewakili bangsanya, dan juga dia harus mempunyai nama baik. Dan dalam persiapan pertandingan itu pun ia harus memenuhi syarat-syarat khusus. Dan jika seorang olahragawan ternyata memiliki satu cacat Bapak Ibu, maka dia dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk bertanding. Dan jika setelah bertanding pun dan dia menang kemudian kedapatan bahwa dia melanggar peraturan, maka ia akan kehilangan mahkotanya. Saya mengingat seseorang atlet Amerika yang sangat terkenal, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, Jim Thorpe. Dia pernah kehilangan medali yang diperolehnya dalam satu pertandingan olimpiade karena dikatakan dia ikut serta dalam pertandingan itu dengan cara yang melanggar peraturan. Karena itulah ada kalimat yang ditekankan dan menarik di sini yang kita melihat Bapak Ibu dalam 5B tadi. Dikatakan di situ apabila ia bertanding menurut peraturan, ya, bertanding menurut peraturan. Kata Yunaninya saya melihat di sini itu dikatakan Bapak Ibu atleinominos. Nah, ungkapan ini digunakan oleh para penulis di kemudian hari untuk melukiskan seorang atlet yang profesional sebagai lawan dari kata amatir, ya. Jadi orang yang berusaha keras menurut nominos, peraturan-peraturan adalah orang yang memusatkan perhatiannya pada perjuangannya. Jadi perjuangannya itu Bapak Ibu bukan perjuangan yang sambilan, ya, seperti yang dilakukan oleh seorang yang amatir. Tetapi harus ada pengabdian penuh waktu di dalam hidupnya untuk menjadi yang terbaik dalam pertandingan yang dipilihnya. Dan kesamaan ide inilah Bapak Ibu yang digambarkan Paulus bagi kita untuk kita bisa menjadi seorang Kristen teladan, yaitu memusatkan atau mengkonsentrasikan seluruh kehidupan kita kepada pertandingan peraturan-peraturan dalam Alkitab untuk pertandingan iman yang kita sudah pilih dalam hidup kita. Dan ketika kita setia dalam pertandingan itu sampai akhir Bapak Ibu, dikatakan kita akan mendapatkan upah, yaitu memperoleh mahkota dari Yesus Kristus. Dikatakan juga demikian di sini, untuk memperoleh mahkota sebagai juara. Mahkota di sini Bapak Ibu di bagian lain juga itu ada namanya mahkota abadi, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, dan mahkota kemuliaan. Ya. Tetapi sebaliknya, seorang Kristen yang amatir tidak akan dapat menjadi Kristen teladan karena kehidupannya itu banyak berada di luar peraturan-peraturan firman Allah. Dan tidak akan pernah atau jangan pernah bermimpi memperoleh mahkota dari Yesus Kristus nanti kalau dia hanya seorang Kristen amatir. Jadi kita Bapak Ibu menjadi Kristen harus menjadi Kristen yang atleinominos, ya, yang taat kepada peraturan-peraturan yang ada dalam firman Tuhan, bukan Kristen sambilan atau Kristen amatir. Karena itulah Paulus menasihatkan bagi kita saat ini untuk menjadi Kristen teladan, kita harus memiliki pengabdian yang penuh waktu dalam hidup kita untuk menaati peraturan-peraturan yang terdapat dalam firman Allah. Dengan demikianlah maka kita bisa menjadi seorang Kristen teladan.
Selain itu Bapak Ibu, selain kita taat kepada peraturan-peraturan, seorang olahragawan itu juga dikatakan haruslah seorang yang disiplin dalam berlatih dan juga mampu menyangkal diri terhadap hal-hal yang menghambat atau mempengaruhi standar kesehatan fisiknya yang diaturnya. Dan dalam kehidupan Kristen kita juga demikian Bapak Ibu. Untuk menjadi Kristen teladan, kita harus memiliki kedisiplinan dalam melatih rohani kita, baik itu melalui doa kita dan juga perenungan firman Tuhan setiap hari. Dan juga kita harus memiliki penyangkalan diri ketika ada cara-cara yang mudah yang sangat menarik, tetapi itu tidak sesuai dengan yang ada dalam firman Tuhan. Bahkan ada juga saat-saat kita dicobai untuk mengendorkan standar iman kita, tetapi kita perlu menyangkal diri di sana supaya kita tidak kendor dan kita telah fokus pada tujuan akhir kita, yaitulah memperoleh mahkota yang dari Yesus. Paulus menulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 Bapak Ibu. Dia mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan." Mahkota di sini itu Bapak Ibu adalah Stefanos. Artinya itu mahkota dari hasil perjuangan yang di dalamnya terkandung berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita. Nah, itu gambaran yang kedua jika kita mau menjadi Kristen teladan. Yang terakhir, yang ketiga, gambaran yang ketiga yang diberikan oleh Paulus adalah petani. Ya. Petani dalam ayat yang ke-6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu, ada beberapa gambaran yang dilakukan oleh Paulus untuk menjadi Kristen teladan itu adalah seorang petani. Kalau tadi ada prajurit, olahragawan, sekarang petani. Dan Paulus itu pernah membandingkan jemaat setempat dengan sebuah ladang yang sedang diolah. Tempat semua orang percaya bekerja sama di dalamnya, itu dalam 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 9. Dan setiap orang Kristen itu Bapak Ibu mempunyai tugas khusus yang harus dilakukannya, seperti membajak, menabur benih, menyiram dan menuai. Tetapi Allah sendirilah yang akan memberi pertumbuhan. Dan ada beberapa kebenaran yang dapat kita pelajari dari gambaran ini Bapak Ibu, sehingga kita bisa mampu atau bisa menjadi Kristen teladan. Yang pertama dikatakan, seorang petani itu harus bekerja keras, tidak boleh malas. Di dalam Amsal Salomo dikatakan Bapak Ibu, Amsal 20 ayat 4, Salomo menulis di situ, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi seorang petani tidak boleh malas, harus bekerja keras. Maka orang Kristen harus juga demikian. Harus seperti petani ini, bekerja keras untuk apa? Untuk melayani, mencari Tuhan, melakukan firman Tuhan, bekerja keras menjaga kekudusan hidup kita, dan juga bekerja keras menyaksikan kebenaran itu kepada orang lain, dan kita nanti akan menuai hasilnya. Jadi untuk menjadi Kristen teladan dari seorang petani yang kita bisa belajar itu adalah harus orang yang kerja keras dan tidak malas. Yang kedua, seorang petani ini juga dikatakan harus memerlukan ketekunan dan kesabaran sebelum dia mendapatkan hasil. Jadi seorang Kristen atau kita bisa menjadi Kristen teladan kalau kita adalah orang yang tekun dan sabar. Karena untuk mendapatkan hasil itu Bapak Ibu itu butuh waktu dan proses. Tidak ada tanaman yang langsung dipanen. Hari ini ditanam, langsung nanti siang, contohnya pagi ditanam, siang langsung dipanen. Tidak ada itu. Semua apapun yang ditanam itu butuh waktu dan proses. Dan disinilah butuh ketekunan dan juga kesabaran dalam menanti hasil itu. Demikian juga kita orang-orang Kristen Bapak Ibu.
Seperti yang diajarkan oleh Paulus dari seorang petani di sini. Untuk kita bisa menjadi teladan, maka kita harus menjadi orang yang tekun dan juga menjadi orang yang sabar dalam hidup ini. Sabar di dalam proses Tuhan, sabar di dalam waktu Tuhan. Maka orang lain nanti akan melihat itu dalam diri kita dan mereka bisa diberkati. Yang terakhir dalam petani ini juga dikatakan petani ini akan mendapat hasilnya. Artinya seorang petani yang tadi sudah bekerja keras, tekun, sabar, maka dia pasti menikmati hasilnya. Itu jelas. Dan demikian juga kita orang Kristen. Ketika kita dalam hidup ini kerja keras, pasti kita juga akan menerima hasil atau upah kita dari kesabaran kita, dari ketekunan kita dalam pertandingan iman kita saat ini. Bapak Ibu yang menjadi pegangan bagi kita, ketika kita sudah diajar bagaimana kita menjadi orang Kristen teladan, apakah kita mampu dengan semua ini? Mungkin kita berpikir ya, siap menderita, yang tadi ya, harus fokus, harus kerja keras, harus sabar, harus memiliki perhatian yang penuh, pengabdian yang penuh kepada semua peraturan-peraturan Tuhan yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Tetapi di ayat yang pertama di sini dikatakan Bapak Ibu, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kita bisa dapat menjadi Kristen atau murid atau orang percaya teladan dalam hidup ini bukan oleh karena kemampuan kita. Di sini dikatakan kuat, kita bisa mampu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus. Istilah jadilah kuat di sini dalam bahasa sini dikatakan itu endunamo. Ini merupakan bentuk perintah yang bersifat pasif Bapak Ibu. Artinya kita tidak bisa menjadi kuat atau mampu dengan usaha atau kekuatan kita sendiri. Itu hanya karena anugerah Tuhan semata. Jadi kita bisa kuat melakukan segala hal di atas atau mampu menjadi Kristen teladan Bapak Ibu hanya oleh mengandalkan kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi kita. Karena itu andalkan Tuhan, berserah penuh kepadanya secara khusus, ya, supaya kita mampu menjadi Kristen teladan. Ya memang kalau kita pikir dengan kekuatan kita tidak mampu mengerjakan ini, maka dikatakan kita mampu, kita kuat hanya karena kuasa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi kesimpulan bagi kita Bapak Ibu, Paulus mengangkat 3 profesi di sini menjadi contoh atau teladan bagi kita supaya kita bisa menjadi Kristen teladan. Yang pertama dikatakan tadi ada prajurit, olahragawan, dan juga petani. Nilai yang Paulus angkat dari ketiga profesi ini Bapak Ibu, semuanya itu berdasarkan kepada adanya kemampuan untuk fokus pada tujuan, taat kepada peraturan, daya juang yang tinggi, gigih, pantang menyerah, yaitu sabar tadi ya, kesabaran yang tinggi, ketabahan, dan kuatnya pengharapan akan hasil yang baik, semangat kerja keras, dan juga kesetiaan sampai akhir. Karena itulah Bapak Ibu, marilah kita menjadi Kristen-Kristen teladan di zaman kita ini. Sekalipun banyak persoalan, banyak pergumulan di tengah-tengah zaman kita ini, tetapi mari kita belajar fokus lagi untuk melihat kepada kebenaran Tuhan, supaya tetap kita bisa menjadi Kristen teladan di tengah zaman kita. Dan tujuan semua itu Bapak Ibu hanyalah untuk menyenangkan komandan kita, perkenanan Tuhan bagi kita, dan juga selain perkenanan Tuhan ada upah yang Tuhan siapkan bagi kita, ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kebenaran ini boleh memberkati kita, memotivasi kita, dan mendorong kita untuk tetap bisa menjadi Kristen teladan di tengah zaman kita saat ini. Sebelum kita berdoa Bapak Ibu, kita akan menyanyikan satu pujian. Ku bersyukur Kau memanggilku.
kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Yang menerima mahkota adalah mereka yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Mahkota itu dari pihak Tuhan, sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami, yang memotivasi kami dan mengingatkan kami pada saat ini lagi Tuhan. Bagaimana kami tetap bisa menjadi Kristen teladan di tengah zaman kami. Kalau dahulu ada Nuh, ada Ayub, ada Yusuf, bahkan banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimana mereka menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk tetap menjadi teladan di zaman mereka. Maka sekarang menjadi giliran kami ya Tuhan,
Dan Tuhan tolong kami, Engkau sudah membukakan kebenaran bagi kami untuk kami boleh belajar dari seorang prajurit, belajar dari seorang olahragawan, belajar dari seorang petani Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus. Beri kami kekuatan. Kami mampu melakukan semua itu hanya karena kuasa dan kasih karunia Kristus bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mohon, jadikan kami menjadi Kristen-Kristen teladan di zaman ini. Ini doa kami Tuhan, kami rindu kebenaran ini boleh terus menjadi rema bagi kami. Dan kami boleh lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Bapa, tapi Engkau Roh Kudus yang akan terus meneruskan dan berbicara di hati kami kebenaran ini senantiasa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan telah memberitahukan kepada kita sebuah nasihat yang sangat penting untuk kita hidup dalam ketekunan yang luar biasa. Seperti seorang prajurit, seperti olahragawan, seperti petani yang bertekun untuk terus melaksanakan pekerjaan dengan setia. Dan saya percaya ketika di dalam iman kita melakukan itu untuk Tuhan Yesus, maka semua yang kita kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Dan Tuhan Yesus telah memberikan contoh yang sempurna untuk hal itu, saudara-saudara, yaitu dengan Dia setia sampai mati, melewati berbagai penderitaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan di mana kematian Kristus hari ini kita peringati dalam perjamuan kudus. Dan kematian Kristus itulah yang memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan anugerah, kasih karunia, hidup yang penuh dengan berkat. Berkat ilahi akan dicurahkan dengan luar biasa ketika kita mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita menyambut perjamuan kudus untuk bersama-sama kita makan dan minum roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Saudara, kita angkat satu pujian terlebih dahulu dan kita akan nyanyikan sebuah pujian yang berkata, Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Bilurmu menyembuhkan,
menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan, bilurmu yang sembuhkan, bilurmu yang sembuhkan. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa untuk menyambut perjamuan kudus. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan yang begitu indah pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami memang beribadah secara online, secara virtual Tuhan, namun Engkau melihat hati kami. Dan ketika kami menyambut ibadah ini dengan segenap hati, dengan hati yang rindu akan Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, menyambut perjamuan kudus ini dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di kediaman rumah-rumah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya pula ketika Engkau hadir, Tuhan, ada perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Pertama-tama Engkau akan membentuk karakter kami. Dan yang kedua, kami percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa, tanda-tanda heran, mujizat akan Tuhan kerjakan sementara kami mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami menyambut perjamuan kudus. Sebentar kami akan makan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Kami berdoa kiranya Roh Kudus akan menolong kami semuanya, sehingga semua kami boleh menikmati persekutuan dalam perjamuan kudus ini dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan roti yang adalah tubuh Yesus. Mari kita akan angkat bersama-sama roti ini tinggi-tinggi. Angkatlah lebih tinggi dari kepala saudara untuk menghormatinya. Sambil saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan sebelum kita makan bersama. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Kalau saudara percaya, katakan amin. Mari kita minum dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama mengangkat anggur, cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sambil kita mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur hari ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Kalau saudara percaya, katakan amin. Mari kita minum dengan percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, angkat kor pujian ini kembali. Kuasamu memulihkan, bilurmu menyembuhkan. Kuasamu memulihkan,
kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati pada saat ini Tuhan. Kami boleh makan, minum roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Kiranya kami yang bersekutu untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus ini, kami semua beroleh kasih karunia Allah. Dan hamba berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada yang mengikuti ini dengan segenap hati, Tuhan akan menjamah mereka masing-masing, memberi kekuatan, memberikan penghiburan. Kalau ada di antara jemaat yang sakit hari ini, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dalam perjamuan kudus yang telah kita lewati beberapa saat yang lalu. Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa minggu depan kita masih akan menyelenggarakan kebaktian secara online, ya, demi menjaga kesehatan seluruh jemaat. Karena hari-hari ini kita melihat kondisi Kota Tanggul, Kecamatan Tanggul masih ada dalam zona merah, saudara-saudara, dan itu membutuhkan kebijaksanaan dari kita untuk kita bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Saudara, terus terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, saudara. Jangan lupa sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ya, jaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya kalau kita terus menerapkan protokol kesehatan ini, maka Tuhan pun juga akan memberkati kesehatan kita semua. Saudara, kita akan mengakhiri bersama kebaktian ini dan kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih. Di akhir ibadah kami pada saat ini, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Kami diberkati oleh perjamuan kudus. Dan kami diberkati oleh kehadiran Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, mari turunkan berkat-Mu atas Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi negara yang dipimpin oleh Tuhan. Para pemimpin negeri ini diberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga bangsa ini boleh keluar dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi yang sedang berlangsung ini Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Beberapa jemaat memiliki keluarga di luar kota. Ada yang di Surabaya, di Bandung, di Jakarta,
di Malang, di Papua, di dalam pulau, di luar pulau, bahkan beberapa keluarga kami ada di luar negeri. Tuhan, dari tempat ini pagi ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya darah Yesus menutup bungkus seluruh anggota keluarga kami, sehingga tidak ada satupun mereka yang terpapar dengan virus ini Tuhan dalam pandemi ini. Namun kekuatan kesehatan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan kasih karunia-Mu, dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari angkat dua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, terimalah anugerah Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya karunia Allah ini turun dengan berlimpah-limpah atas kehidupan saudara dan keluarga saudara, memberkati langkah-langkah kakimu ketika engkau keluar atau masuk, memberkati buah kandunganmu, memberkati tempat adonanmu, memberkati hewan ternakmu, memberkati sawah ladangmu, memberkati pekerjaanmu, apapun yang dibuat oleh tanganmu, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dikembalikan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima segala berkat Tuhan dengan iman dan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah ibadah kita hari ini. Dan mari kita terus hidup dalam firman, dalam hati yang mengasihi Tuhan tiap hari. Di samping itu, terus jagalah kesehatan kita. Dan jadilah teladan untuk semua hal itu. Maka lewat hidup kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Shalom.